Selamat sore Pak dosen. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama Damaris Kilai, NPM 12114201200042, kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagian sel eukariotik dan fungsinya masing-masing. Sel eukariotik adalah sel yang organel-organelnya memiliki membran. Organel bermembran tersebut diantaranya kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada membran plasma. Ini dia gambarnya. Membran plasma tersusun dari molekul lemak atau dua lapis. Terdapat di bagian tengah atau membran. Protein terdiri dari protein porifer atau protein tepi dan protein integral. Protein porifer menyusun tepi luar dan dalam membran. Protein integral menembus ke dalam dua lapisan lemak. Fungsinya melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul atau bersifat selektif. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel yang berfungsi sebagai reseptor yang digliproteinkan. Yang kedua, ada nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik terbesar yang berada di dalam sel. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjangnya yang membentuk kromosom. Fungsi nukleus sebagai pengendali, pengatur, dan pembawa. Yang ketiga, membran plasma. Membran plasma adalah cairan yang berada di dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Caranya disebut sitosol. Padatannya berupa organel-organel. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel atau enzim-enzim, ion-ion, gula, serta lemak dan protein. Tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya pembentukan energi sinesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Sitoplasma selalu mengalir agar metabolisme berjalan dengan baik. Yang keempat, ada ribosom. Ribosom sintesis oleh nukleus tersusun dari RNA, ribosom, dan protein. Struktur sel eukariotik yang satu ini ada yang terikat dan ada yang bebas. Menurut bentuknya, ribosom terdiri atas unit besar dan unit kecil. Fungsi ribosom untuk sintesis protein. Yang kelima ada retikulum endoplasma. Letak retikulum endoplasma memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Retikulum endoplasma dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Fungsinya yaitu menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi yang berakhir pada air, mensintesis lemak dan kolesterol, menetralkan racun. Retikulum endoplasma dalam hati, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Yang keenam ada sentriol. Sentriol dapat dilihat ketika kita melakukan pembelahan. Pada fase tertentu dalam hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagel dan hanya ditemui pada sel hewan. Sentriol tegak lurus antar sesamanya pada pembelahan mitosis. Sentriol terbagi menjadi dua bagian.
Tiap-tiap bagian menunjukkan kutub sel, maka terbentuknya benang-benang spidel yang menghubungkan kedua kutub dan berfungsi menarik kromosom menuju kutub masing-masing. Yang berikut yang ketujuh, badan mikro. Badan mikro memiliki struktur yang hampir sama dengan lisosom, berbentuk bulat dan dilapisi oleh sebuah membran. Bedanya pada enzim pengisi, badan mikro berisi enzim katalase dan oksidasi. Enzim katalase tersimpan dalam bentuk mikro pada bagian yang disebut peroksisom dan berperan sebagai katalisator dalam penguraian hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi H2O. Fungsinya selain bertugas memecah hidrogen peroksida, juga penting dalam proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga proses respirasi. Selain itu, peroksisom bagian lain dari badan mikro adalah glikosisom, yaitu bagian yang berperan dalam metabolisme asam lemak. Glikosisom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang ke-8 ada mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria berbentuk bulat dan agak panjang, yang disusun oleh lipoprotein. Mitokondria dilapisi oleh dua membran yang kuat, elastis, dan stabil. Mitokondria berisi cairan yang disebut matriks mitokondria yang kaya akan enzim pernapasan atau sitokrom, DNA, RNA, serta protein. Fungsi mitokondria yaitu melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan dan energi atau dehidrogenerasi serta transfer elektron. Yang ke-9 ada kompleks Golgi. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut litotiosom. Struktur sel eukariotik berupa organel polimorfik. Susunan atas membran berbentuk kantong pipi berupa pembuluh. Gelombang kecil atau bentukan seperti mangkuk. Cara kerja kompleks Golgi, retikulum endoplasma menampung dan menyalurkan protein Golgi. Lalu Golgi mereaksikan protein itu dengan glikosirat sehingga berbentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Fungsinya menambah glikosirat pada protein sebagai organel sektori, mengsintesis atau membentuk glikopida, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk sel tumbuhan. Yang ke-10 lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kantong kecil berisi enzim hidrolistik yang disebut lisosim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan antar sel, yakni mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Fungsi lisosom adalah menghancurkan senyawa karsigonesik, melakukan pencernaan internal atau endositosis, eksositosis yaitu proses pembebasan enzim keluar sel, autofage artinya menghancurkan diri sendiri dengan cara membebaskan isi lisosum ke dalam sel. Demikian video dari saya, terima kasih.